Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Prapto. Dan hari ini saya akan membawakan renungan yang membangun manusia Allah ya. Dan setiap hari saya tidak lupa menyampaikan bahwa kami selalu berdoa untuk jemaat Tuhan. Dan kiranya jemaat Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, dan apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Ya, kembali kepada renungan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, khususnya buat saya secara pribadi. Saya akan menyampaikan renungan terkait dengan manusia Allah yang diambil dari Timotius 6 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Ya, ini adalah satu renungan yang luar biasa buat saya terkait dengan kondisi zaman sekarang yang sering disebut dengan istilahnya flexing ya, di mana orang akan berlomba-lomba menunjukkan seperti kayak orang harus mengakui saya sebagai orang yang bagus dalam hal penampilan, bagus dalam hal kekayaan, bagus dalam hal barang-barang yang bermerek, yang harganya mahal dan sebagainya. Bahkan dalam hal perpenampilan pun pada berlomba-lomba untuk mencari perhatian yang paling menarik. Nah, hari ini saya juga membuat sesuatu yang mungkin terlihat berbeda karena saya menggunakan kaos ya. Biasanya krah atau batik atau sebagainya gitu. Nah, saya berpikir untuk disiraman rohani untuk beberapa waktu ke depan juga saya akan menggunakan kaos supaya apa? Supaya terlihat lebih muda. Ya. Jadi apakah hal yang saya lakukan ini adalah salah satu bentuk manusia Allah yang sesuai dengan firman Tuhan ini tadi? Ya, sekarang saya akan bagikan buat kita semuanya. Yang disebut manusia Allah adalah di mana setiap kita yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi anak-anak Allah, itu adalah orang-orang yang memperbaharui hidupnya, yang memiliki sikap yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang yang di dunia ini. Di mana orang mungkin memfokuskan hidupnya dengan hal-hal duniawi, tetapi kita sebagai manusia Allah memfokuskan sesuatu hal yang bersifat sorgawi. Ya. Dan di sini kita melihat dua hal yang harus kita perhatikan terkait dengan manusia Allah. Yang pertama, manusia Allah harus menjauhi satu, cinta uang. Kenapa? Karena cinta akan uang itu bisa membuat orang menyimpang dari iman. Yang orang tadinya fokus kepada keselamatan dalam Yesus, lalu kemudian ada orang melambai-lambai sini. Ada duit nih, segepok ya, miliaran mungkin. Mau nggak kamu menerima uang ini, lalu kemudian kamu syaratnya adalah meninggalkan Yesusmu itu. Nah, bagi orang yang cinta uang, yang berpikir secara duniawi, ini adalah sesuatu yang menarik. Sehingga dia tidak berpikir panjang, tidak berpikir tentang keselamatan di kemudian hari. Yang dia pikir adalah, saya punya uang yang banyak. Dengan tujuan apa? Bisa berfoya-foya, bisa bergaya, bisa diakui banyak orang bahwa saya adalah orang yang kaya. Nah, manusia Allah tidak boleh cinta akan uang. Karena bisa membuat kita menjadi orang yang menyimpang dari iman. Meninggalkan Yesus dengan begitu gampang. Karena apa? Karena cinta akan uang. Kita bisa melihat bagaimana waktu itu murid Yesus ya udah dipilih secara pribadi, tapi karena hatinya lebih ke uang, dia bahkan rela mengkhianati Yesus demi uang. Ini adalah hal atau contoh yang sederhana saja. Orang yang dekat dengan Yesus, yang setiap hari dengan Yesus, tapi karena dia cinta uang, maka dia mengkhianati Yesus.
Yang kedua, manusia Allah yang harus dijauhi oleh manusia Allah yang kedua adalah memburu uang. Artinya pikirannya setiap hari hanya dikuasai dengan uang. Bagaimana saya menambah deposito, bagaimana saya menambah penghasilan, bagaimana saya mengejar segala sesuatu yang selalu menghasilkan uang. Tidak salah, bekerja keras tidak salah. Tetapi kalau orientasi pikirannya selalu uang, ini tidak boleh terjadi di dalam manusia Allah. Karena apa? Kalau setiap anak Allah, ya, manusia Allah itu memburu uang, maka dia akan menyiksa diri dengan berbagai duka. Berapa banyak juga orang yang akhirnya menyiksa dirinya dengan mengikuti ritual-ritual tertentu pada zaman dulu, ya, sering dikenal seperti itu, dengan mengorbankan keluarganya kepada pesugihan ataupun kepada kegelapan, lalu kemudian mengharapkan imbalan dari kegelapan supaya bisa menjadi kaya dan sebagainya. Menyiksa diri, kerja banting tulang mati-matian hanya demi memburu uang. Lalu kemudian setelah banyak duitnya, di masa tuanya banyak penyakitnya juga, ya. Di sini saya tidak mengatakan bahwa manusia Allah itu tidak boleh kerja keras, bukan. Kerja keras dengan memburu uang beda. Kerja keras itu pasti karena setiap anak-anak Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan berkat tambahan. Tetapi bukan berarti melupakan waktu untuk beristirahat, waktu untuk keluarga, waktu untuk bisa menikmati diri sendiri. Itu adalah manusia Allah yang harus menjauhi cinta uang atau memburu uang. Lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia Allah? Manusia Allah harus mengejar satu keadilan. Karena manusia Allah adalah pribadi yang ada di dalam kebenaran, maka harus melakukan segala sesuatu yang sifatnya adil. Lalu kemudian ibadah, ya. Kita diminta oleh Tuhan di dalam 1 Timotius ini, ya, bahwa supaya kita mengejar keadilan dan ibadah. Kenapa kita di situ harus dituliskan ibadah? Karena dengan ibadah itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang membangun rohani kita. Jadi iman kita akan semakin bertambah, semakin kuat dan tidak mudah tergoncangkan dengan yang namanya iming-iming dunia, harta dunia, kekayaan dunia, atau uang yang mungkin dibangga-banggakan banyak orang bahwa saya akan puas kalau uang saya banyak. Faktanya di dunia ini walaupun banyak uang gak bahagia loh, ya. Kita bisa perhatikan itu. Yang ketiga dari manusia Allah yang harus mengejar keadilan ibadah, yang ketiga adalah kesetiaan. Baik kesetiaan kepada Tuhan, baik kesetiaan terhadap pelayanan, kesetiaan terhadap keluarga, kesetiaan di dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Itu harus dijaga dalam kehidupan manusia Allah. Lalu kemudian tentang kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia Allah yang harus diperhatikan adalah satu, mengenai uang ini. Jangan sampai tergoda. Jangan mencintai dan jangan terlalu memburu uang, ya. Karena dua hal ini kalau menjadi prioritas dalam hidup orang percaya ini akan berdampak buruk, ya, dari iman kita. Tetapi sebagai manusia Allah kita harus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, ya. Semua ini akan menghasilkan buah pemeliharaan yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita secara pribadi, apakah kita sudah layak disebut sebagai manusia Allah? Sudah ditebus Tuhan Yesus, diselamatkan. Lalu kemudian apakah kita sudah layak disebut sebagai manusia Allah? Untuk mengukur kelayakan tersebut, ya, yang disebut sebagai manusia Allah tadi, bisa dilihat dari sikap kita setiap hari. Apakah kita adalah orang yang adil dalam bersikap? Apakah kita orang yang tekun dalam beribadah? Apakah kita adalah orang yang setia kepada Tuhan, sesama, keluarga, dan siapapun? Lalu kemudian apakah kita memiliki kasih? Apakah kita adalah orang yang sabar? Atau kita juga memiliki kelemah lembutan dalam menghadapi banyak orang? Kalau ini sudah ada di dalam kehidupan kita, maka dunia pun juga akan mengakui bahwa kita adalah manusia Allah yang benar-benar sudah ditebus oleh Yesus dan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi, yuk kita bersama-sama
semangat untuk menjadi manusia Allah yang membawa terang bagi orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di mana kami belajar tentang manusia Allah. Kami ingin Tuhan dalam kehidupan kami yang telah Engkau tebus, kami benar-benar menyatakan kebenaran dalam hidup kami bahwa kami adalah manusia Allah yang melakukan kebenaran di dalam Engkau. Kami tidak akan bisa mengerjakan itu tanpa Engkau ya Roh Kudus. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus tuntunlah kami agar hidup kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Manusia Allah kami ini adalah manusia Allah yang melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkati mereka semuanya dalam setiap pergumulan, persoalan apapun yang dihadapi, kerinduan apapun yang didoakan, Tuhan Kau nyatakan pada mereka semuanya, diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.